Sebelumnya saya ucapkan salam penganjali, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dede Patni, NPM 2012111026, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis IB Dharma Jaya. Di sini saya akan memberikan dan mewacana mengenai bahagia itu sederhana. Setiap orang pasti menginginkan hal tersebut. Apa itu bahagia dan bagaimana rasanya bahagia? Namun, acap kali kebanyakan dari kita jauh dari kata-kata tersebut. Terkadang mudah terucap, namun tak senada dengan apa yang kita rasakan. Kita dengan segala kesibukan dan aktivitas terkadang lupa bagaimana caranya untuk kita bahagia. Pertanyaan mendasar kita adalah, haruskah kita bahagia? Dan apa yang kita lakukan sehingga kita dapat bahagia? Sesederhana itukah bahagia? Selama ini kita sering membaca di halaman dinding Facebook, Instagram, dan mungkin bahkan media sosial lainnya milik teman kita yang terlepas lewat. Salah satu contoh, seorang teman upload foto sedang berjalan-jalan sore di sawah dengan caption, bahagia itu sederhana ya, bisa foto di tengah sawah saja sudah membuatku bahagia. So, jangan lupa bahagia ya sobat. Demikianlah kurang lebih curhatan seorang yang merasakan bahagia itu sederhana. Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Mengapa kita harus bahagia? Ya, karena bahagia adalah tujuan. Jika kita sadar dengan apa yang kita miliki saat ini, kekayaan, rupa, gelar, jabatan, dan lain sebagainya, kita berpikir sudah mencapai tujuan. Ternyata tidak. Namun jika kita renungkan dengan penuh kesadaran, maka semua itu hanyalah sebuah alat bantu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Begitu juga halnya dengan kelahiran kita selama ini, merupakan sebuah bentuk kita gunakan dalam mencapai tujuan hidup. Bagaimana kebahagiaan lahir dan batin. Kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut sebagai punarbawa atau samsara. Namun melalui kelahiran pula, manusia diberikan kesempatan untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu Mokshantam Jagadita Yacha Iti Dharma, mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan rohani, yang artinya bahwa kelahiran manusia adalah sebuah kejatuhan. Namun melalui kelahiran pula lah manusia mampu meningkatkan kualitasnya. Dilahirkan menjadi manusia amat patut kita syukuri, karena hanya dilahirkan menjadi manusia lah yang utama dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Saras Samuscaya Sloka 2 mengajarkan kepada kita, manusa sarwa bhutesu wartate vasubasube asu obesu samawistam subes wawit wakaraye. Di antara semua makhluk hidup, hanya dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikian gunanya dilahirkan menjadi manusia. Oleh karena itu, kebahagiaan yang pertama adalah mensyukuri akan kelahiran kita sebagai manusia. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang kita lakukan sehingga kita dapat bahagia? Apakah cukup hanya dengan mensyukuri kelahiran kita sebagai manusia? Tentu tidak.
Untuk mencapai tujuan hidup, manusia haruslah berkarma. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya adalah pikiran. Pikiran sebagai salah satu kelebihan dan juga sekaligus titik kelemahan pada manusia ketika ia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Pengendalian diri dan pengekaman terhadap pikiran menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilatih melalui tapa, yoga, dan samadhi. Oleh karena itu, agar kita merasakan bahagia dalam hidup, maka pikiran harus senantiasa disucikan, sehingga kita mampu berbicara yang baik dan pada akhirnya kita mampu melakukan perbuatan yang baik dan jujur pula. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di bumi ini, maka dinyatakan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 8 agar setiap saat merenungkan 6 hal yang disebut sebagai Sat Anu Darsana. 6 kelemahan itu kalau kita renungkan dapat menimbulkan penderitaan, tapi kalau direnungkan baik-baik maka dampak negatifnya dapat diperkecil. Sesederhana itukah bahagia? Maka penting bagi kita untuk merenungkan permasalahan hidup. Kita dekatkan kebahagiaan yang hakiki. Terdapat 6 Sat Anu Darsana. Yang pertama, Janma, yang artinya lahir ke bumi ini. Dan yang kedua, Mertyu, artinya siapa saja yang lahir cepat atau lambat pasti akan mati. Yang ketiga ada Zara, yang artinya umur tua. Dan keempat, Wyadi, yang artinya sakit. Dan kelima ada Duka, artinya sedih atau derita. Dan yang keenam